Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Bu. Nah, silakan pimpin doa ulan. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sofi, Kemana Sofi anak-anak? sakit? Sakit? Ada suratnya tidak? Dak. Nah, sesuai kesepakatan kita bersama bahwa yang tidak hadir tanpa surat keterangan atau yang sakit tanpa surat dari dokter kita anggap Apa? apa? Siapa yang makan pagi atau sarapan dulu pada pagi hari ini sebelum berangkat sekolah? Bu. Alhamdulillah. Pulang sarapan? Dak, Bu. Kenapa? Sabu tak lemak deh. Kalau sambal apa? Sambal tidak enak. Nah, berarti kita harus makan juga. Kita harus menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah. Dan juga ada survei yang menyebutkan bahwa orang yang tidak sarapan pagi akan mengurangi konsentrasi belajar. Ilmu itu penting tidak Ulan? Penting. Nah, penting. Jadi kalau ilmu itu bisa masuk ke dalam otak kita, kita harus sarapan. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Misalnya, siapa yang tahu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa? Sifat wajib Allah nafsiyah, Bu. Oh, Janjit dan Ani berarti apa Ulan? Sifat wajib Allah nafsiyah. Nah, bagus. Pembelajaran kita minggu lalu siapa tahu? Akidah Islamiyah. Bagus. Akidah Islamiyah itu apa? Pokok-pokok ajaran Islam. Oh, bagus anak ibu semua. Aplaus untuk kita semua dulu. Bagus. Terus pokok-pokok ajaran Islam. Apa sih contohnya pokok-pokok ajaran Islam itu? Rukun iman. Rukun iman. Siapa yang tahu bisa membacakan rukun iman? Tuh, saya. Oh, bagus Lan. Baca Lan. 1. Percaya kepada Allah. 2. 2. Percaya kepada malaikat Allah. 3. 3. Percaya kepada kitab Allah. 4. Percaya kepada Nabi dan Rasul. 5. Percaya pada hari kiamat. 6. Percaya kepada baca Quran guru. Nah, bagus ya dan Ulan. Jadi rukun iman yang pertama itu yang percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Jadi saat sekarang ini kita akan membahas tentang iman kepada sifat-sifat Allah, yaitu tentang sifat wajib Allah yang nafsiyah. Jadi sebelum ibu melanjutkan materi, ibu akan memberikan sebuah tes apakah anak ibu itu belajar di rumah. Baiklah, keluarkan pena dan bukunya. Ya, Bu. Nah, soalan pertama. Menjelaskan pengertian sifat wajib Allah nafsiyah. Ani, cetak Ani. Yang kedua, udah. Yang kedua, Ya, Bu. jelaskan contoh dalil akli Nah. sifat wajib Allah nafsiyah. Yang ketiga, menjelaskan dalil nakli sifat wajib Allah nafsiyah. Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Atau betul. Ulan, tidak boleh mention. Ani itu apa? Baik. Dah, Nah. dah. Tukarkan kepada teman sebangku. Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian sifat wajib Allah nafsiyah. Apa itu sifat wajib Allah nafsiyah? Sifat yang harus ada pada Allah. Ada yang betul? Allah. Salah. Salah. Salah keduanya. Yang kedua adalah aklinya. Yang contoh salah satu. Dalil akal. Salah semesta. Bagus, betul? Salah. Salah. Betul. Yang ketiga adalah aklinya. Terdapat dalam surat. Al-Aqmah 54. Oh,
jam pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, Pengertian. Ananda semua mampu nantinya menjelaskan tentang pengertian sifat wajib Allah nafsiyah. Yang kedua, Ananda semua mampu menjelaskan dalil akli sifat wajib Allah nafsiyah. Yang ketiga, Ananda semua mampu menjelaskan dalil nakli sifat wajib Allah nafsiyah. Nanti kita masuk kepada kita masuk kepada materi yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Apa tadi materi kita Lan, Ani? Wajib Allah nafsiyah. Yaitu kita masuk yang pertama itu pengertian sifat wajib Allah nafsiyah. Kita pahami dulu itu pengertian sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu yaitu sifat yang harus ada Pada zat pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Itu zat Allah ini tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya karena Allah yang telah menciptakan makhluknya. Jadi mungkin nggak kita memiliki sifat zat Allah ini? Tidak kan? Tidak, karena Allah yang menciptakan kita. Hanya kita masuk pengertian sifat wajib Allah nafsiyah, yaitu sifat yang ada pada Allah, sifat yang harus ada pada Allah. Sifat nafsiyah ini yaitu yang berhubungan langsung dengan diri Allah itu sendiri. Apabila sifat wajib Allah nafsiyah ini tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kedudukan atau martabat Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan makhluknya. Kita masuk kepada sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu Wujud. wujud. Apa artinya wujud, anak-anak? Ada. Berarti Allah itu Ada. Wujud ini bisa kita artikan yaitu maknanya itu kepada hakikat atau keberadaan Allah itu sebagai Tuhan, yaitu sebagai Allah yang menciptakan kita sebagai makhluknya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Berapa sifat wajib itu tadi Ulan, Ani? Satu. Berarti satu apa? Satu. Wujud. Wujud, bagus. Masuk kepada ini apa? Nakli. Yang pertama itu yaitu Alam semesta. alam semesta. Alam semesta, kita mempercayai tidak alam semesta ini ada? Saya. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Berarti tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang Menciptakan. menciptakan. Berarti sampai dalil akli ini paham? Ham. Kita masuk dalil kedua yaitu angin. Angin. Angin itu dapat kita rasakan keberadaannya? Tidak. Bisa. Bisa. Berarti dapat kita rasakan keberadaannya. Seperti apa sih contoh keberadaan itu? Keberadaan angin itu? Kita terselesaikan. Bagus Ulan, Jidan. Ani? Bergoyang. Oh, very good Ani. Berarti bisa kita rasakan keberadaan angin, tetapi wujud Tidak nampak. angin itu tidak bisa kita Lihat. lihat. Berarti seperti itu juga Allah. Kita dapat merasakan keberadaannya, tetapi kita tidak. melihatnya. Bagus anak-anak semua. Berarti paham kan? Ham. Paham sampai sini paham? Ham. Paham. Kita masuk kepada Dalilan nakli. dalam nakli terdapat dalam surat. Al-A'raf ayat 54. Berarti kita baca sama-sama ya. Baca bersama. Nanti ibu suruh hafal. Siap itu minggu besok atau pertemuan besok kita setor ya. Hafal ya. Nanti di rumah. Oke. Kita ambil nilai besok. Baca dulu yuk. Ayat 54. Dan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yughsil laila an-nahara yaslubuhu hasisa was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalaqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahu azim. Artinya ya. Artinya, Sungguh sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam Dalam enam masa. masa. lalu Lalu
bersemaya di atas arsy. Yang selanjutnya dia menutup malam Menutup malam kepada siang. yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari. Bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, Ingatlah segala pencipta dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan semua semua alam. alam. Jadi kita ringkas bersama ya. Jadi sampai inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal ars. Sungguh Tuhanmu, siapa Tuhan? Allah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Berarti Allah yang telah menciptakan, langit dan bumi. berarti Allah ada. Berarti dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas ars. Ars itu apa, Bu? Ars itu adalah sebuah tempat tertinggi yang berupa singgasana atau kubah yang berupa tiang-tiang yang dan dikelilingi oleh para malaikat. Sampai sini paham arti ars ulan? Paham. Ani paham? Paham. Termasuk kepada dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Berarti pernah nggak Allah itu terlambat menutup siang atau terlambat menutup malam? Tidak. Berarti Allah yang berhak atas segala sesuatu. Dia ciptakan matahari, bulan dan Bintang-bintang bintang-bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Berarti Allah yang menciptakan bulan, bintang, matahari. matahari. Berarti termasuk kepada ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Berarti menciptakan bumi, menciptakan segala sesuatu merupakan Allah. hak Allah. Kita tidak punya hak terhadap itu. Oke Lan? Oke Ani? Oke anak semua? Oke. Termasuk kepada Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berarti Allah itu maha suci. Dah, sekian pembelajaran kita. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.